Baiklah, itu tadi jadi yang nomor keenam itu melayani orang tua yang ingin berkonsultasi dengan konselor terkait karir pendidikan anaknya. Kemudian yang ininya tadi sesuai nggak sih sama yang itunya tadi? Kayaknya udah sesuai ya sama yang kolaborasi. Coba sekarang lihat yang Ya sudah, kalau dilihat dari yang tadi itu sudah sesuai. konselor karir bersama orang tua siswa. Lanjut aja yang langsung kayaknya langsung ke poin 7 dan 8. Ya, Poin ke-7 itu untuk membuat koneksi bimbingan karir di internet. Oh, jadi konselor karirnya itu menyediakan ini ya, menyediakan web kayak bukan ini web, loh. Kayak ini loh konsultan kalau di online. iya, kalau di Halodoc atau di aplikasi online itu kan dia seorang dokter dan psikiater ya. Dan mungkin kalau untuk konselor itu bisa lewat apa ya, web atau mungkin lewat Instagram. Sering saya temui bahwasannya ya tadi lewat Instagram, lewat apa ya, Oh ya. ya gitu. Kalau web kayak tugas-tugas itu kayak ini kan. Apa yang biasa kita tuh Brandly kayak gitu ya. Tapi ini untuk mengkonsultasikan bimbingan karir. Ya, jadi kalimatnya Ya, tuh tinggal ya. Penyedia penyedia menyediakan atau penyedia? Menyediakan fitur, bukan fitur nggak sih, laman. ya aman. Laman web bagi bukan kayaknya baginya nggak usah dimasukin ya, menyediakan laman web untuk berkonsultasi secara online. Gimana tuh? Karena dia itu di situ di yang bagian perannya itu untuk membuat koneksi bimbingan karir di internet. Jadi dia Ya, menyediakan web untuk berkonsultasi secara online. ya sependapat, karena bisa dengan kata yang terakhir itu ada internet, jadi ya itu mencakup ke seluruh, bukan keseluruhan ya, mencakup elemen umum masyarakat gitu. Nah, kalau ini untuk kolaborasi dan antar personelnya, Kolaborasinya itu mungkin konselor bisa karir, konselor karir dan apa ya, seluruh elemen masyarakat ya, karena kan kalau itu kayaknya bukan kolaborasi deh jadinya. iya ya, berarti Ya. maaf maaf ya Putri. Nah, jadi gimana tadi konselor karir dan Konselor karir mungkin bisa dan ini nggak sih? penyedia Bisa laman. kalau misalnya dia bekerja sama kayak di web-web itu, kayak kalau misalnya di Brandly itu aku dulu pernah bergabung waktu SMP bekerja sama sama yang punya web Brandly itu. Kalau misalnya ada tugas itu kita itu membantu untuk ngejawab gitu. Nah, itu apa namanya kalau dia di konselor karir? Penasehat TAP juga bukan? Tapi secara online dia bertugasnya. Bisa nggak kalau kayak gitu ya? Ya bisa bisa Putri, jadi mungkin langsung saja ke penyedia laman ya, atau penyedia apa ya? Langsung ininya aja nggak sih, yang tugas aktualnya aja yang diubah, Iya, ditambahin. Nah, kalau konselornya langsung aja ditulis yang kolaborasinya tadi. Konselor karir dan penasehat TAP.
konselor karir dan penasehat TAP gimana? oke. Pendapat. Penasehat TAP itu karir. Ya. Kemudian yang tugas aktualnya itu nanti kita ubah. Jadi di sini menyediakan laman web untuk berkonsultasi secara online. Nanti jangan diubah dulu ya. Mungkin kita bisa langsung tambahin kata-kata aja, nah. Kira-kira di mana? Ya. Menyediakan laman web dan bekerja sama, ya enggak? Atau dia ini menyediakan wadah berkonsultasi online berupa laman web. Nah, itu bisa, Ti. Bisa itu, Putri. Menyediakan wadah yang atas saja langsung ditambahin Sari. Yang di kata menyediakan itu. Nah, menyediakan wadah bersama penasehat TAP. Kemudian yang laman webnya itu dihapus, ditaruh di bawah nih, bersama TAP untuk berkonsultasi berupa laman web secara online. Kayak gitu kan? Atau ada kata-kata yang bisa diperbaiki? Cukup, karena cukup, Putri, itu sudah cukup memuat tugas aktual terkait dengan peran dari karir konselor karir membuat koneksi bimbingan karir di internet. Nah, teman-teman yang lain ada pendapat nggak? Dari Sari mungkin atau dari Elsa? Dari Okta kayaknya lagi terkendala jaringan ya. Cukup ya. Oke, cukup ya. Selanjutnya itu yang terakhir ada mengembangkan unit bimbingan terorganisir yang membantu siswa mengeksplorasi karir pasca sekolah menengah dan peluang pendidikan. Jadi dia ini pasca sekolah menengah, berarti SMA ya, kayak menyediakan mengembangkan unit bimbingan terorganisir. Kira-kira unit bimbingan terorganisir yang bisa diterapkan waktu SMA tuh apa ya kira-kira? Apa ya? Itu tadi bimbingan konseling, konselor. Kalau di SMA saya dulu itu ya, Kan gitu jadi ya? tidak ada unit tambahan ya, hanya saja memang betul-betul dari konselor bimbingan sekolah yang turun langsung membantu serta mengeksplorasi karir pasca sekolah menengah gitu ya, peluang pendidikan. Dan pendidikan kan kalau sudah sekolah menengah itu sudah pendidikan tinggi gitu. Jadi kalimatnya gimana ya kira-kira? Apa ya? Menjalankan unit. Maaf, mungkin Rizka, Elsa. Silakan. Ya, silakan Elsa. Mengadakan tes minat dan bakat itu masuk nggak? Boleh. Jangan mengeksplorasi. Jadi guru itu atau konselor karir itu mengadakan tes minat dan bakat pasca sekolah menengah. Artinya dalam artian itu sebelum mereka tamat itu diadakan tes minat dan bakat agar siswa itu mengetahui
hal apa yang dia harus ambil pada saat dia ingin melanjutkan di perguruan tinggi. Heeh. Menyediakan gitu, apa, mengadakan tes minat dan bakat. Oh ya, kalau misalnya saya waktu masuk SMA itu memang ada sih tes minat dan bakat, sampai kayak pemilihan dia IPA dan IPS gitu kan. Terus setelah dari tes minat dan bakat itu, kita juga ada kayak konsultasi rutin gitu ke konselor, ke guru BK, konsultasi mengenai perkembangan yang terjadi sama kita, terus juga apakah sesuai dengan minat dan bakat, serta keterampilan dan kemampuan apa yang timbul selama belajar mengajar itu. Kalau aku itu pada saat setelah ujian nasional itu kan ada masa-masa tidak lagi belajar kan. Jadi di situ ada guru BK itu memberikan sebuah lembaran yang isinya itu berupa soal-soal tes minat dan bakat. Jadi untuk yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu ketahuan kayak, oh aku lebih senang di sini, berarti aku bisa ngambil ini. Dan kalaupun pengen nih cita-citanya pengen jadi dokter, cuman pada saat tes minat dan bakat itu tidak menjuru ke sana gitu. Jadi bisa dialihkan gitu. Ya, benar. Jadi kalimatnya kira-kira gimana ya? Mengadakan tes minat dan bakat. Di sini kan untuk Ya, mengembangkan untuk mengetahui apa ya? Jurusan apa? untuk mengetahui kemampuan. Iya, kemampuan yang siswa dimiliki oleh siswa. Langsung aja itu dari yang di bawah, lanjutin. mengadakan untuk kok sekolah saya tidak ada yang seperti yang kalian katakan. Nah, itu kan saya waktu kelas 12 itu pernah sempat diminta amanah untuk menjadi seorang sekretaris. Jadi kami di semester akhir itu memang dimintain untuk mengisi angket. Malah kalau kami untuk mengisi angket di situ tuh menunjukkan minat dan bakatnya di mana. Terus juga kayak untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan kita itu di mana. Terus pada akhirnya sekretaris juga diminta untuk mendata kira-kira peserta didik itu maunya masuk ke jurusan apa, nanti sesuai atau enggak sama angket yang mereka isi. Gitu. Kemampuan siswa. Oke. Mungkin langsung saja ke kolaborasi antar konselor karir dan ini pihak sekolah, serta guru juga. Guru. Ya, nanti kan dia dimintain kayak kira-kira di kelas siswa ini kayak gimana. Disesuaikan dengan kebiasaan dia kebiasaan siswa waktu di kelas. Seperti itu. Sudah ditulis Putri Agwina? Konselor karir dan guru serta pihak sekolahnya bisa juga nggak sih? Bisa. Pihak sekolah atau ini ya? Atau apa kalimatnya? Konselor karir dan guru serta cukup. Benar ya? Sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Jadi untuk seluruh poin sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan di sini, langsung kesimpulan aja ya. Ya, boleh. Konselor karir di sini banyak banget perannya. Pertama bisa tapi yang utamanya itu adalah membahas soal karir, bakat, minat, dan kemampuan yang saling berkaitan. Tapi di sini juga dia itu membutuhkan orang lain untuk mencapai tujuan kayak orang tua, pihak sekolah, dan siswa itu sendiri, serta lingkungan yang memadai gitu. Tapi
di sini konselor karir juga berperan sebagai penyedia penyedia mungkin sumber, bahan, dan lain sebagainya yang bisa membantu siswa untuk mencapai karir yang diinginkan. Adakah teman-teman yang mau menambahkan hasil dirasa dirasa cukup saya rasa sudah cukup dengan kesimpulan yang disimpulkan oleh Putri tadi. Mungkin bisa langsung ditutup atau untuk teman-teman yang lain bisa menambahkan. Asa atau Sari bisa ya. Jadi ya itulah hasil diskusi kita pada hari ini mengenai konselor karir. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan nanti akan kita diskusikan lagi kalau adanya kejanggalan atau lain sebagainya. Saya sebagai pemandu diskusi pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, matiin lah recordnya, Ustaz.